Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan barakatan thayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakkaha maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita berdoa, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam kelompok yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, maknanya adalah di masjid, yang mereka membacakan ayat-ayat Allah, membacakan Al-Quran, dan mereka mempelajari Al-Quran tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan dalam hati mereka ketenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan dekatkan mereka dengan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membanggakan nama-nama mereka di mana saja Allah Subhanahu wa ta'ala menemui makhluk-makhluknya yang lain. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, di majelis ini, di masjid ini, mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, mendapatkan rahmah dari Allah, mendapatkan sakinah, ditemani oleh para malaikat, yang apabila malaikat menemani seseorang atau menemani satu kaum, maka niscaya malaikat tersebut akan membawa kebaikan bagi kaum tersebut, dan syaitan akan keluar dari kaum tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membangga-banggakan kita, baik dalam kehidupan kita di dunia ini maupun dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, dan pembahasan tafsir kita sudah memasuki ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiri, wa artinya apa? Dan basyir. Basyir ini fi'il amr, kata kerja perintah. Basyir, berilah kabar gembira, dan berilah kabar gembira. Kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wa, dan amilus salihat, dan orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, ya, amal-amal salih. Ya, salih satu, kalau banyak salihat. Ya. Anna, sesungguhnya, la, bagi hum, mereka, sesungguhnya bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal salih ini, bagi mereka jannat. Jannat bentuk jamak, bentuk banyak dari jannah. Jannah itu secara harfiah artinya taman, taman, kebun, ya. Taman itu nggak ada orang yang nggak suka dengan taman, Pak. Semua kita pasti suka kalau masuk ke taman. Ya, ada ya taman apapun itu, taman bunga kah, taman buah kah, taman safari kah, semua orang suka. Ya, jannah. Jamaknya jannah adalah jannat. Bahwasanya bagi mereka
taman-taman, au syurga-syurga. Nah, syurga itu bahasa Indonesia ya, dari jannah ya. Jadi syurga tidak satu Pak, surga itu banyak, jannat tadi disebutkan, bahwa bagi mereka adalah syurga-syurga. Dan nanti kita mengetahui bahwasanya syurga itu ada berapa tingkat Pak? Ada 7 tingkat. Ada 7 tingkat syurga. Yang antara satu tingkat ke tingkat berikutnya, bainas sama wal ard, luasnya antara langit dan bumi. Subhanallah. Kita nggak bisa bayangkan Pak, bagaimana luasnya langit saja kita nggak bisa bayangkan. Karena kita tahu bahwa langit itu, kata Allah, sab'a samawat, ada 7 lapis langit. Lapis pertama saja belum selesai dijangkau oleh manusia, belum lagi lapis kedua, belum lagi lapis ketiga, belum lagi lapis ketujuh. Nah, surga itu setiap tingkatannya seluas langit dan bumi. Ada 7 tingkat. Dan tingkat yang paling tinggi dari surga apa namanya? Al-Firdaus. Nah, kata Nabi SAW, fa idza sa'altum fas'alul firdaus. Apabila kalian minta kepada Allah, fas'alu al-firdaus, maka mintalah oleh kalian surga Firdaus. Jadi kita diajarkan oleh Nabi SAW, kalau punya cita-cita jangan yang remeh-temeh gitu. Kalau sekedar cita-cita dunia gitu, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, terlalu remeh Pak. Cita-cita orang beriman itu tinggi. Kita minta surga, surganya surga yang paling tinggi, kata Nabi. Fas'alul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah, karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa qubatuhul arsh, dan kubahnya, puncaknya, ya kubahnya itu adalah arsh, singgasana Allah. Subhanallah. Udah mentok tuh, udah gak kemana-mana lagi tuh. Surga Firdaus, kubahnya adalah arsh. Ya, jadi surga ada banyak sekali. Nah, dalam surga-surga yang banyak itu tajri. Tajri ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sedang, akan, dan selalu terjadi. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 macam kata kerja. Kalau bahasa Inggris kan banyak Pak ya. Ada berapa? 16 tenses ya, 16 ya kalau bahasa Inggris. Bahasa Arab mudah Pak, cuma ada 3 kata kerja. Kata kerja lampau, fi'il madhi. Kata kerja mudhari, fi'il mudhari, kata kerja sedang, akan, dan selalu, itu mudhari. Dan kata kerja perintah, fi'il amr. Nah, tajri ini fi'il mudhari, ya, sedang, akan, dan selalu. Artinya selalu terjadi. Apa yang selalu terjadi? Jara yajri ini artinya mengalir, berjalan, nggak henti-henti, itu berjalan terus. Ya, air di sungai itu terus berjalan, terus mengalir, tak pernah berhenti. Kalau air di dunia bisa surut, air di dunia bisa kering, tapi air di surga, di sungai surga itu tidak pernah surut, tidak pernah kering. Subhanallah. Tajri min tahtiha, mengalir dari bawahnya. Nyanyi ini kembali kemana? Kembali ke surga. Mengalir di bawahnya al-anhar. Anhar jamak dari nahrun. Nahrun sungai, anhar banyak sungai. Ya. Surga, sungai di surga itu tidak satu, banyak sekali. Ya. Kullama, setiap kali, ruziqu, mereka diberi rizki. Jadi rizki ini bahasa Arab, udah masuk jadi bahasa Indonesia, rizki. Ya. Setiap kali mereka diberi rizki. Dan menurut ahli bahasa sih 70% nih bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Rasa-rasanya kita kalau nggak ada bahasa Arab itu nggak bisa bicara mungkin ya. Ya, coba aja misalnya majelis permusyawaratan rakyat itu bahasa Arab semua tuh. Majelis, ya, jalasa yajlisu, majelis, tempat duduk. Permusyawaratan syura, bahasa Arab tuh. Rakyat, ra'iyah, nah itu bahasa Arab tuh. Udah bahasa Arab semua. Ya, kalau ada orang bilang
Jangan bawa-bawa Arab lah di Indonesia. Jangan ke Arab-Araban. Nah, susah kita. Kalau nggak ke Arab-Araban nggak bisa bicara kita. Ya. Karena serapan dalam bahasa Arab itu ke bahasa Indonesia itu sangat banyak. Kullama, setiap kali mereka diberi rizki, minha, darinya, dari surga itu, min samaratin, min samarah, dari samarah artinya buah-buahan, rizqa sebagai rizkinya. Jadi di surga itu mereka diberikan rizki berupa buah-buahan. Qalu, mereka berkata, hadza, ini, alladzi, yang, ruziqna, telah dirizkikan kepada kami. Ini fi'il madhi, artinya dulu kami sudah dapat rizki seperti ini, sudah dapat buah seperti ini, min qablu, sebelumnya. Wa utu, dan diberikan bihi, dengannya, dengan buah itu, mutasyabiha, yang serupa. Ya, mereka berkata ini kami sudah pernah dapat seperti ini. Padahal yang diberikan kepada mereka itu adalah buah yang serupa, tapi nggak sama. Maksudnya apa? Nanti ada penjelasannya. Walahum, dan bagi mereka, bagi penghuni surga itu, fiha, di dalam surga itu, azwajun. Azwajun jamak dari zaujun. Zaujun artinya pasangan. Jadi yang namanya zaujun itu, Pak, itu tidak berjenis kelamin, Pak. Ya, jadi suami disebutnya zaujun, istri disebutnya zaujun juga. Ya. Maka Aisyah itu zauju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pasangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaujun itu bisa berlaku bagi laki-laki, bisa juga berlaku bagi perempuan. Bisa kita sebut suami, bisa kita sebut istri. Ya. Ya, tapi kalau zaujah itu sudah spesifik, itu berarti istri. Nah, di sini Allah gunakan kata azwaj, pasangan-pasangan. Artinya yang nanti dapat pasangan bukan hanya laki-laki. Jadi bukan hanya nanti penghuni surga mendapat bidadari gitu, tapi juga para perempuan juga nanti akan mendapatkan pasangan. Ya, di surga kelak. Meskipun di dunia ini nggak punya pasangan misalnya ya, di surga pasti dapat pasangan. Ya, pasti dapat pasangan. Pasangannya siapa? Ya, pasangannya yang pertama kalau bagi para lelaki adalah istri-istrinya di dunia. Ya, kalau istrinya satu ya istrinya di dunia, dan kemudian mendapatkan lagi para bidadari surga. Yang istrinya tentu saja nanti sudah dirubah bentuknya menjadi lebih cantik, menjadi lebih indah, menjadi muda semua. Usianya berapa penduduk surga itu? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa usia penduduk surga itu semuanya rata 30 tahun. Ya, maka nggak ada yang tua. Kayak dahulu pernah ada nenek-nenek nangis di hadapan Rasulullah karena Rasulullah bilang apa? Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Jadi nenek, ya mohon maaf ya, di surga nggak ada nenek-nenek. Kata si nenek itu, ya Allah, saya nggak bisa masuk surga. Bukan, maksudnya bukan begitu. Tapi nanti nenek berubah menjadi muda gitu, nggak ada yang tua di sana. Ya, jadi bagi para lelaki nanti azwajnya, pasangan-pasangannya adalah istrinya dan para bidadari surga. Ya. Sedangkan bagi para perempuan, ya, azwajnya nanti adalah kalau dia pernah menikah beberapa kali, misalnya ada perempuan nikah 1, 2, 3, 4 gitu, cerai ya, maka azwajnya itu dalam hadis Nabi SAW disebutkan adalah suaminya yang terakhir nanti, dan ditambah para bidadara. Enggak cemburu, enggak, udah dihilangkan rasa cemburu. Ya, di sana itu udah hilang rasa cemburu, rasa amarah, rasa benci, dihilangkan di sana. Walahum fiha azwajun mutahharah. Mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci. Wahum, dan mereka fiha, di dalamnya, khalidun. Ini jamak dari khalid. Khalid artinya kekal, khalidun, mereka semuanya kekal di dalam surga. Nah, ini terjemah perkata dari ayat ke-25 surat Al-Baqarah. Ikhwatal iman rahimakumullah, ayat ke-25 ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya.
Mungkin kita masih ingat ya ayat sebelumnya, ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat 23. 24-nya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar. Fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ayat 23 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian ragu bahwa Al-Qur'an ini datang dari Allah, maka datangkanlah satu surat yang seperti Al-Qur'an dan panggillah semua orang yang bisa menolong kalian untuk membuat satu surat itu selain Allah jika kalian memang orang-orang yang benar. Dan jika kalian tidak mampu membuat satu surat, dan pasti kalian tidak mampu membuat satu surat seperti Al-Quran, fattakun nar, maka takutlah kalian dengan ancaman Allah, takutlah dengan neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang neraka. Neraka digambarkan bagaimana? Waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakunya itu adalah, bahan bakarnya itu adalah ya batu. Batu yang dimaksud di sini apa? Ada beberapa tafsir. Ada yang menafsirkan batu di sini maksudnya adalah batu berhala yang dahulu mereka sembah. Ya, di dunia itu nanti akan jadi bahan bakar neraka. Ya. Kemudian tafsir yang kedua, batu yang dimaksud adalah batu yang sangat busuk, sangat bau, berwarna hitam, yang tak pernah kita dapatkan di dunia, yang apabila batu tersebut tergesek maka keluarlah api. Nah, itu batu yang nanti akan menjadi penghuni neraka, menjadi bahan bakar neraka. Dan kemudian manusia juga menjadi bahan bakar neraka itu. Allah karim. Ya, sedangkan binatang, ya, hewan-hewan, tumbuhan itu nggak masuk neraka, Pak. Nggak masuk neraka. Makanya para sahabat Nabi, misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu kalau melihat burung sore hari, beliau menangis, Pak. Kita kalau melihat burung sore hari biasa aja. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kalau melihat burung sore hari nangis. Ya, burung kan kalau sore itu sering pulang ke sarangnya kan. Beliau nangis. Nangis apa? Beliau ingat ya bahwa burung itu nanti tidak akan menjadi bahan bakar neraka. Burung itu nanti akan menjadi tanah. Akan menjadi tanah di surga. Dia tidak akan menjadi bahan bakar neraka. Maka Abu Bakar berkata, "Ya laitani in kuntu tayran." Celakalah diriku, alangkah lebih baiknya jika aku menjadi burung saja. Yatiru fil ashjar wa yat'imul athmar thumma yamutu wa la 'adzab. Alangkah celakanya, alangkah baiknya jika aku menjadi burung saja. Burung itu ya berhinggap-hinggapan di antara pepohonan, makan buah-buahan, dan kemudian ia mati dan dia tidak diazab. Sedangkan aku tidak tahu apakah diriku diazab atau tidak. Subhanallah. Ini Abu Bakar As-Siddiq, Pak, al-ashru al-mubasysyaruna bil jannah, satu dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu punya gelar, salah satu gelarnya itu adalah Al-Atiq. Apa itu Al-Atiq? Orang yang dibebaskan dari apa? Atiqu minan nar, dibebaskan dari neraka. Rasul sudah jamin dibebaskan dari neraka. Masih takut sama neraka, Pak. Ya. Umar bin Khattab kalau mendengar ayat-ayat mengenai neraka itu pingsan. Ya. Dan sering sekali menangis, sampai-sampai di wajahnya itu ada ya, ada 2 garis hitam di wajahnya. Itu bekas apa? Bekas tangisan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab kalau membaca ayat Al-Quran beliau menangis bertemu dengan ayat-ayat mengenai neraka. Jadi di ayat 24 Allah mengancam akan neraka, di ayat 25 Allah jelaskan mengenai surga. Makanya para ulama menyebut Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu ada al-mathani. Apa itu al-mathani? Sesuatu yang berpasang-pasangan. Jadi kalau Allah sudah bicara neraka, berikutnya nanti Allah bicara surga. Kalau Allah bicara tentang iman, berikutnya nanti Allah bicara mengenai kufur.
Misalnya di ayat-ayat pertama Allah berbicara mengenai orang beriman kan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ayat 1 sampai 5 bicara tentang orang bertakwa, tentang orang beriman. Ayat ke-6 ke-8 Allah bicara tentang siapa? Tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum. Jadi sering begitu dalam Al-Qur'an, berpasang-pasangan. Ya, di ayat 20, 21 kita masih ingat ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kekuasaan Allah itu apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 22-nya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah jelaskan bahwa Allah yang menciptakan bumi sebagai firash, sebagai tempat kalian beristirahat, dan Allah yang menciptakan langit. Habis bicara soal bumi, bicara soal langit. Jadi selalu begitu, berpasang-pasangan. Bicara tentang perempuan, nanti bicara tentang laki-laki, atau bicara tentang laki-laki, berikutnya bicara tentang perempuan. Inilah yang disebut sebagai al-mathani di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sering sekali berbicara dua hal yang berpasang-pasangan. Ya. Selain al-mathani ada yang disebut sebagai at-tashabbuh. At-tashabbuh itu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang sesuatu, nanti Allah bicarakan perumpamaannya. Nah, itu. Jadi sesudah bicarakan sesuatu, nanti Allah bicarakan perumpamaan. Misalnya di ayat-ayat sebelumnya, setelah Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang sifat-sifat orang munafik, Allah sebutkan perumpamaan orang munafik. Perumpamaan orang munafik itu apa? Ya, au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang tertimpa hujan, gelap dalam kehujanan itu, kemudian ada petir, mereka menutup telinganya. Itu perumpamaan orang munafik. Jadi sudah sebutkan ciri-cirinya, disebutkan perumpamaannya. Nah, itu at-tashabbuh dalam Al-Quran. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi selalu ada berpasangan atau ada perumpamaan. Ya. Maka sesudah Allah jelaskan neraka, Allah jelaskan mengenai surga. Bagaimana penjelasan Allah mengenai surga? Dalam surga itu kata Allah ada jannat, ada jannatun tajri min tahtihal anhar. Dalam surga itu ada sungai yang mengalir di bawah surga itu. Yang tanahnya surga itu terbuat dari kesturi. Kerikilnya itu terbuat dari batu permata. Ada bangunan-bangunan di dalam surga itu. Ya, ada kemah-kemah di dalam surga itu. Ya, di bawah bangunan-bangunan itulah mengalir sungai-sungai. Ya, disebutkan dalam satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim. Qala Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, quri'a 'ala Rabi bin Sulaiman, haddatsana Asad bin Musa, haddatsana Ibnu Thauban an Atha bin Qurrah an Abdullah bin Bumrah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anharul jannati tufajjaru min tahti tilal atau min tahti jibal al-misk. Sesungguhnya sungai-sungai dalam surga itu, ya, sungai-sungai itu mengalir di bawah lereng-lereng atau di bawah bagian-bagian bukit dari surga, yang bukit-bukit surga itu terbuat dari kesturi. Subhanallah. Kita itu nggak bisa bayangkan surga, Pak, nggak bisa bayangkan. Ya, sehebat apapun khayalan manusia tidak akan bisa ya membayangkan surga. Jadi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis itu hanya perumpamaan saja. Pada kenyataannya nanti tidak sama, lebih hebat daripada itu. Kayak dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW menceritakan mengenai apa? Mengenai pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah mengenai surga yang paling rendah. Surga paling rendah. Jadi kalau surga ada tingkatan-tingkatannya, ini surga kelas kambing gitu ya. Kalau Firdaus kan VVIP gitu. Nah, ini surga paling rendah lah. Maka apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Surga paling rendah itu adalah surga yang diberikan kepada seseorang yang masuk surga paling akhir. Saat semua penduduk surga sudah masuk ke tempatnya masing-masing, sudah masuk ke kemahnya masing-masing, datanglah ini lelaki terakhir. Kok bisa dia terlambat? Ya mungkin dosanya banyak.
dosanya banyak, dia mampir dulu ke neraka, habis dulu di neraka, dia harus pertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di dunia. Tapi dalam hatinya masih ada iman. Subhanallah. Ini harga iman itu tak terbanding dengan apapun di dunia ini, Pak. Ya. Kalau dalam hati seorang manusia itu masih ada iman, meskipun sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi. Biji dzarrah itu apa sih? Biji dzarrah itu kalau kata para ulama, kita lihat matahari pagi, kita buka jendela, lantas kita lihat itu pada berkas-berkas cahaya itu ada titik-titik gitu. Ada titik-titik itu kan? Ada titik-titik debu itu. Nah, kata para ulama, dzarrah itu lebih kecil daripada itu. Subhanallah. Dzarrah itu lebih kecil daripada itu. Nah, kalau dalam hati seseorang masih ada iman meskipun lebih kecil daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan selamatkan dia dari neraka. Makanya jaga betul iman kita, Pak. Wasiat para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub kepada para keturunannya apa? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Para nabi itu berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan untukmu agama, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan berani-berani mati kecuali muslim. Itu wasiat. Nah, kita wasiatkan pada anak-anak kita seperti itu. Jaga iman kau. Ya. Nah, orang ini mungkin ya tadi ya masih ada imannya. Akhirnya Allah selamatkan dari neraka. Kemudian dia diperjalankan menuju surga, dan orang ini bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah masih ada bagian surga untukku? Maka apa kata Allah? Ya abdi, hal tarda in kana laka mithlu malkin min mulukid dunya. Wahai hambaku, apakah engkau ridha kalau aku berikan kepadamu surga seperti satu kerajaan dari kerajaan yang dimiliki oleh raja di dunia? Subhanallah. Ini orang paling akhir masuk surga ditawari satu kerajaan seperti kerajaan di dunia nanti di surga. Bayangkan Pak, ditawarin dari Sabang sampai Merauke Pak, satu negara itu di surga. Lantas apa kata orang ini? Ya tentu saja, raditu ya Rabbi, aku ridha wahai Tuhanku, dapat satu negara itu di surga. Paling rendah ini Pak, satu negara di surga. Maka apa kata Allah? Ya abdi, falaka mithlu wa mithlu wa mithlu wa mithlu hatta fil khamisah yaqulu raditu ya Rabbi. Maka Allah kemudian berkata, wahai hambaku, bagimu yang seperti itu, seperti itu, seperti itu, sampai 5 kali Allah menyebutkan seperti itu, dan hamba ini berkata, raditu ya Rabbi, aku sudah ridha wahai Tuhanku. Allah sebutkan apa? 5 kali kerajaan di dunia itu yang Allah janjikan bagi penghuni surga paling rendah. Subhanallah. 5 kali kerajaan di dunia. Bayangkan negeri kita ini Sabang sampai Merauke, 5 kali itu Allah berikan kepada penghuni surga paling rendah. Maka kemudian kata Allah apa? Fadaka mithluhu wa asyratu amthaliha. Maka untukmu adalah seperti itu dan 10 kali daripada itu. Subhanallah. Berapa kali Pak? Tadi 5 kali dikali 10, 50 kali kerajaan di dunia. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga yang paling rendah. Penghuni surga yang paling rendah kita bisa bayangkan seperti itu. Yang paling tingginya bagaimana? Nggak terbayangkan lagi Pak. Udah nggak kebayang itu. Subhanallah, nggak kebayang. Kayak disebutkan ada sungai mengalir, itu bayangan kita pasti nanti lebih daripada itu. Ya, di sungai-sungai itu ada khamar, ada susu, ada madu. Ya, itu disebutkan oleh Rasulullah. Tapi pasti dalam kenyataannya lebih daripada itu. Ya. Makanya bagi penghuni surga ini ketika diberikan buah, kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, ketika mereka diberikan rezeki berupa buah, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini buah sudah pernah kami rasakan sebelumnya di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, maka diberikan kepada mereka buah-buahan yang serupa dengan apa yang pernah mereka rasakan di dunia. Artinya apa? Artinya nanti Pak, di surga kita akan ketemu apel lagi, kita akan ketemu jeruk lagi, kita akan ketemu pisang lagi, kita akan ketemu buah-buahan yang kita sukai di dunia, durian apa segala macam, itu ada semua di surga.
Maka ketika diberikan buah-buahan seperti itu, penghuni surga berkata, ini kami udah pernah nyobain ini, kok ketemu lagi nih buah. Allah tegaskan apa? Wa utubihi mutasyabiha. Memang bentuknya sama, namanya sama, tapi rasanya jauh berbeda. Subhanallah, rasanya jauh berbeda. Nah, ini yang disebutkan buah-buahan surga itu, ya. Buah-buahan surga itu kalau dalam Al-Quran disebutkan, ya, apa? Ada buah pisang itu. Ayat berapa itu? Ada Allah sebutkan salah satu buah surga itu adalah pisang. Ini unik ini, karena pisang itu nggak pernah tumbuh di Arab. Makanya dulu orang Arab ketika baca ayat ini bingung. Tumbuhnya buah pisang itu hanya di 2 tempat dulu di abad ke-6 itu. Di mana? Di Amerika Selatan dan di Nusantara. Buah pisang itu. Selain di 2 tempat itu nggak tumbuh itu dulu itu, pisang itu. Ya, tapi hari ini penduduk, ya, orang-orang Arab, ya, kita kalau datang ke Mekah bisa makan buah pisang. Ya, di Mekah itu nggak ada kebun pisang, nggak ada kebun apel, nggak ada kebun jeruk, nggak ada kebun buah, tapi kita bisa makan berbagai macam buah dari segala penjuru dunia. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa, Pak? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu pernah berdoa, ya, di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, kota Mekah ini, sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikanlah rizki kepada penduduk kota Makkah ini, minas samarat, berbagai macam buah-buahan, khusus kepada orang yang beriman saja. Ya. Maka Allah kemudian sebutkan, kepada yang tidak beriman pun aku akan berikan buah-buahan itu. Fa umatti'uhu qalilan thumma attarhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Aku berikan buah-buahan itu juga kepada orang-orang yang tidak beriman, kan tapi mereka nanti akan aku giring menuju neraka, dan sesungguhnya itulah seburuk-buruknya azab. Jadi subhanallah, ini doa seorang laki-laki, ya, yang tak pernah dikenal dalam sejarah sebelumnya, ya. Dia sendirian berjalan kaki dari Babilonia menuju Mekah, dan dia berdoa seperti itu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Ya, jadi di surga kita akan dapatkan buah yang bentuk dan namanya sama seperti buah di dunia, tapi rasanya berbeda. Kemudian selain itu, dalam surga juga kita akan mendapatkan walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalam surga kita akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Apa yang dimaksud dengan azwajum mutahharah? Para ulama menyebutkan mutahharah artinya suci dari najis dan kotoran. Imam Mujahid berkata, yang dimaksud dengan mutahharah adalah suci dari haid, suci dari buang air besar, buang air kecil, dahak, ingus, ludah, air mani, beranak. Nggak akan beranak, ya. Nggak akan buang air, makan banyak tapi nggak buang air nanti, ya. Bersenang-senang kita di surga kelak, tapi tidak berkeringat nanti, tidak bau, ya, tidak beringus, tidak berdahak. Imam Qatadah menyebutkan makna mutahharah artinya suci dari kotoran dan dosa, ya. Atau menurut riwayat yang lain disebutkan tidak ada haid dan tidak pula mendapatkan taklif, mendapatkan tugas, kewajiban. Kalau di dunia kan kita punya kewajiban, ya, kewajiban untuk sholat, beribadah. Di surga nggak ada lagi kewajiban itu. Makanya Pak, para ulama menyebutkan, ya, ketika ditanya mana yang paling utama antara syukur dan sabar, para ulama menyebutkan yang paling utama ya, sebagian ulama berpendapat yang paling utama adalah syukur. Kenapa? Karena bersyukur itu akan tetap dilakukan oleh seseorang ketika ia masuk surga. Ya, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka berkata alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah, alladzi anjana min hadza, yang telah menyelamatkan kami dari ini, dari neraka. Mereka memuji Allah,
karena masuk ke dalam surga. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ucapan tahiyah, ucapan penghormatan di antara penghuni surga itu adalah ucapan assalam, dan akhir doa mereka dalam surga itu adalah mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Jadi bersyukur itu tetap dilakukan oleh penghuni surga. Sedangkan bersabar sudah nggak lagi. Karena sabar itu kan 3, Pak. Sabar tetap melaksanakan ketaatan, sabar tidak bermaksiat, sabar menghadapi kesulitan. Nah, di surga nggak ada lagi ketaatan. Di surga nggak ada lagi larangan, semua boleh dilakukan. Ya. Dan di surga juga tidak ada lagi musibah, nggak ada lagi kesulitan di hidup. Maka seseorang ketika masuk surga tidak perlu lagi bersabar. Jadi sabar itu ada batasnya. Batasnya apa? Ketika seseorang masuk surga udah nggak ada sabar lagi. Sedangkan bersyukur itu tetap dilakukan oleh seseorang meskipun ketika ia masuk surga. Ya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardaweh. Kata Imam Ibnu Mardaweh, haddatsana Ibrahim bin Muhammad haddatsani Ja'far bin Muhammad bin Harb wa Ahmad bin Muhammad al-Jawri qala haddatsana Muhammad bin Abid bin Ubaid al-Kabadi al-Kindi haddatsana Abdul Razzaq bin Umar haddatsana Abdullah bin Mubarak an Syu'bah an Qatadah an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan firman Allah taala, walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi penghuni surga itu istri-istri yang suci. Qala, maka Nabi menyebutkan dimaksud suci itu adalah minal haid, dari haid, wal ghaid, dan buang air besar, wal nukhaah, ya, dan dari dahak, wal buzaq, ya, nah, dan dari ludah. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian besar para ulama menyebutkan hadis ini gharib dan dhaif. Sedangkan Imam Al-Hakim berpendapat hadis ini hasan. Namun Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan pendapat yang paling benar adalah hadis ini memang dhaif, tidak bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hanyalah ucapan dari Imam Qatadah. Jadi Imam Qatadah berpendapat yang dimaksud istri yang suci itu adalah istri yang bersih dari buang air, dari dahak, dan dari ludah. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Apa yang dimaksud kekal? Hadza huwa tamamus sa'adah, kata Imam Ibnu Katsir, ini menunjukkan kesempurnaan kebahagiaan. Sempurna bahagia itu. Fa innahu ma hadzal na'im fi maqamin amin minal maut. Karena sesungguhnya penghuni surga ketika merasakan kenikmatan ini, dia berada dalam kedudukan yang aman dari kematian. Dia nggak akan lagi mati. Wal inqita, tidak lagi terputus. Fala akhiralahu, maka tidak ada akhirnya kenikmatan tersebut. Walal inqida, dan tidak ada berhentinya. Bal fi na'im sarmadi abadi, akan tetapi dia berada dalam kenikmatan yang terus menerus, yang abadi, ala dawam, selama-lamanya. Wallahul mas'ul, dan Allah lah tempat kita meminta ayyuh syarana fi zumratihim, agar kita dikumpulkan oleh Allah dalam kelompok para penghuni surga ini. Innahu jawadun karim birrur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang maha pemberi, yang maha mulia, yang maha baik, yang maha penyayang. Nah, ini penutup dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala saat menjelaskan ayat ke-25 ini. Terakhir saya ingin bacakan ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menguatkan pendapat Imam Ibnu Katsir bahwa penduduk surga itu kekal di dalamnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil mauti ka hay'ati kabashin amlah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan kematian itu dalam bentuk seekor kambing yang berbulu putih yang gemuk. Fayunadi munadi, maka akan memanggil seorang penyeru. Maksudnya sesosok malaikat, ya, akan memanggil, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, kumpul. Fayastabshiruna wa yanzurun, maka penghuni surga itu akan menengok dan melihat. Fayaqul, maka malaikat yang memanggil tadi akan berkata, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenal apa ini, benda apa ini?
Fayaqulun, maka penghuni surga akan berkata, "Na'am, ya kami kenal. Hadzal maut, inilah kematian." Jadi kematian nanti akan diubah dalam bentuk seperti seekor kambing. Ya, dan penghuni surga akan mengenali ini yang namanya mati. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan seluruh mereka sudah pernah melihat itu. Ya, karena penghuni surga udah pernah mati kan? Mereka pernah lihat itu kematian. Tsumma yunadi, kemudian malaikat itu memanggil lagi, "Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka." Fayashtarithuna wa yanzurun, maka penghuni neraka juga melihat dan melongok. Fayaqul, maka malaikat tadi berkata, "Hal ta'rifuna hadza, apakah kau kenal ini?" Fayaqulun, maka penghuni neraka juga berkata, "Na'am, hadzal maut, ya kami kenal ini kematian." Wa kulluhum qad ra'uh, dan sungguh penghuni neraka juga sudah pernah melihat kematian ini. Fayudhbahu, lalu kematian itu disembelih. Thumma yaqul, kemudian dikatakan, "Ya ahlal jannah khuludun fala maut." Wahai penghuni surga, kekallah kalian di dalam surga dan tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kekallah kalian dalam neraka dan tidak ada lagi kematian. Masya Allah. Jadi Pak, apapun kesenangan yang kita rasakan di dunia ini, kesenangan itu pasti berbatas, pasti berakhir. Ya. Apapun kesedihan, keperihan, kepedihan, kesulitan hidup yang kita rasakan hari ini, pasti itu juga ada akhirnya. Satu-satunya tempat di mana kesenangan itu tidak ada akhirnya, tidak ada batasannya, itulah surga. Dan satu-satunya tempat di mana kesedihan, kepedihan, keperihan, kesulitan hidup itu juga tidak ada batasannya, itulah ketika seseorang dikumpulkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, bersabarlah kita terhadap segala macam musibah yang Allah timpakan kepada kita, kesulitan yang Allah timpakan kepada kita. Bersabarlah, dan sabar itu tidak lama. Sabar itu hanyalah sampai ketika kita mati. Apabila Allah takdirkan kita mati malam hari ini, keselesailah kesabaran kita, dan Allah akan balas kesabaran kita itu dengan kenikmatan yang abadi di surga. Dan janganlah kita berbangga diri, bersombong diri dengan kesenangan yang Allah berikan pada kita, dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Jangan mabuk dengan kehidupan dunia, karena kesenangan yang kita rasakan di dunia ini pasti ada akhirnya, pasti ada akhirnya. Dan ketika kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut, maka nerakalah tempat kembali bagi kita, waliya'udzubillah. Oleh karena itu, sekali lagi ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita sambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa basyiri, bergembiralah. Sambutlah seruan Allah ini, bergembiralah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih surga. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk meraih surga ini disebutkan ya dengan ungkapan bersegera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dalam surat Al-Imran disebutkan seperti itu. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam kenikmatan surga itu hendaknya setiap manusia berlomba-lomba untuk meraihnya. Maka apabila kita di dunia ini bersegeranya untuk mendapatkan dunia, berlomba-lombanya untuk mendapatkan dunia, maka sungguh kita telah tertipu. Hendaknya kita bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan yang abadi, yaitu mendapatkan surga yang Allah janjikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.